Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan episode family. Hari ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang masih Bapa yang Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami ingin mendengarkan sedikit renungan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan menjadi baik bagi kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah bersyukur. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Aku siapa sih di hadapan Tuhan? Nah, ayatnya saya ambil di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam kasih, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaan yang mungkin nih sering kali kita tanyakan, mungkin di saat kita lagi ibadah atau lagi ngumpul, lagi nongkrong gitu, atau mungkin lagi kita mengunggah story di WA atau di IG gitu ya, kita kelihatannya happy aja, atau kita sibuk nih dengan kerjaan kita, dengan kuliah, sekolah kita gitu, dan kita pasti akan terbesit mikir nih, Tuhan, aku ini siapa sih di hadapan-Mu? Apa sih arti hidup saya di dunia ini gitu? Atau mungkin yang lebih dalamnya lagi ya, kalau misalnya seseorang mungkin lagi di fase dalam mencari jati diri ya, dia berpikir kalau saya nggak ada, emang bakal ngaruh ya? Kalau Tuhan tahu saya di hidup seperti ini, buat apa sih? Saya kan cuma orang biasa gitu, bisa apa coba? Nah, kalau saudara pernah berpikir seperti itu, ya saudara nggak sendirilah. Karena menurut saya pertanyaan itu mungkin wajar, karena saya pernah mengalaminya gitu, bertanya tentang hal tersebut. Tapi jangan sampai saudara dijawab oleh dunia gitu. Biarkan Tuhan yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan saudara itu. Nah, di sini saya mencatat siapa sih kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita ini didesain bukan karena sebuah kebetulan. Bayangin nih kalau saudara lagi masuk ke sebuah karya seni gitu ya, atas di situ biasanya ada sebuah lukisan-lukisan gitu yang menurut kita ini abstrak gitu, yang nggak jelas, cuma coret-coretan gitu, nggak ada, menurut kita nggak ada esensinya gitu. Tapi ternyata itu lukisan yang dilukis oleh pelukis terkenal gitu, sehingga harganya mungkin bisa mencapai miliaran, puluhan miliar gitu, dari yang lukisan seabstrak itu. Nah, kenapa sih bisa mahal? Karena siapa yang bikin, menentukan karya itu. Jadi ketika lukisan itu dibuat, siapa yang membuat lukisan itu? Nah, begitu juga dengan saudara. Saudara itu bukan dibuat random gitu, kayak misalnya nih, Rodi lah dibuat nih tompel di sini lah, iseng aja bikin tompel. Enggak, Tuhan nggak bikin serandom itu. Karena Tuhan itu membuat dengan dengan serupa dengan gambar Allah itu. Dirancangnya itu bukan dengan nggak sengaja gitu, tapi dirancang dengan sengaja gitu. Dan dirancangnya itu dengan sepenuh hati juga oleh Tuhan. Ya, di dunia ini mungkin kita cuma setitik kecil ya, tapi di tangan Tuhan kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Lalu kedua, kita ini diberi identitas baru. Saudara itu gak cuma buatan Allah secara fisik doang ya, tapi kita juga diciptakan secara rohani di dalam Kristus itu. Artinya apa? Masa lalu kita gak mendefinisikan kita saat ini. Kesalahan kita gak akan membatalkan kasih Tuhan bagi kita.
Dan dosa kita juga bukan penentu nilai hidup kita. Jadi identitas saudara bukan lagi sebuah kegagalan, kotor, tak berguna. Tapi identitas saudara yang sekarang adalah anak Allah, ciptaan baru, diciptakan untuk tujuan yang mulia, gitu. Bukan sekedar asal-asalan. Lalu yang ketiga, kita ini diberi misi, bukan sekedar eksis aja. Gitu. Tuhan itu nggak menciptakan kita dengan berkata, oke, hidup aja sana, hidup sendiri gitu, gitu doang. Enggak. Tuhan itu punya rencana buat kita. Tuhan itu menciptakan kita karena ada panggilan ilahi. Ada misi hidup kita juga di situ. Ya bukan berarti ketika kita tahu misi kita apa, bukan berarti kita harus menjadi seorang pendeta, bukan harus menjadi worship leader di musik gitu, atau influencer secara rohani untuk dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai semua skill, profesi, dan keunikan saudara masing-masing gitu. Misalnya contoh, saudara bisa desain. Nah, dari desain itu saudara bisa melayani Tuhan dengan desain saudara. Bisa coding, bisa IT gitu. Nah, itu dari IT itu kalian bisa berdampak untuk menciptakan gereja-gereja yang lebih modern lagi. Jago ngobrol, wah, ini bisa jadi sahabat buat orang yang mungkin sedang jatuh gitu, menjadi penasehat atau apa. Atau kalian punya waktu gitu, ya kan? Dengerin mereka ceritanya itu menjadi sebuah pelayanan. Dan mungkin kita juga sering gagal. Nah, gagal pun Tuhan bisa pakai. Dari cerita kegagalan, saudara bisa membuat sebuah pengharapan bagi orang lain dari cerita gagal saudara. Jadi hidup itu sesuatu yang lebih besar gitu daripada sekedar orang suka, sekedar kita dapat gaji, dapat validasi. Yang keempat, saudara nggak jalan tanpa arah. Kadang mungkin kita bingung ya, Tuhan aku harus ambil jalan yang mana? Kok rasanya hidup aku muter-muter aja gitu. Di Efesus kan bilang, jalan hidup yang kamu tempuh hari ini sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Bahkan kalau saudara nyasar, Tuhan bisa arahkan saudara kembali gitu. Jadi bukan saudara tersesat ya, karena saudara itu sedang dibentuk. Bahkan mungkin kekosongan saudara, air mata saudara, rasa bingung saudara juga merupakan bagian untuk diproses bagi Tuhan. Nah, jika dunia bilang jangan percaya 4 kebohongan yang dunia berikan. Saudara bisa baca di sini 4 kebohongan apa yang dunia berikan. Nah, saudara bisa pause video ini untuk dibaca. Nah, itu adalah sedikit yang saya sampaikan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kadang saya lupa siapa saya di hadapan. Dunia terlalu ramai Tuhan, dan saya terlalu sering percaya omongan tentang dunia. Tapi hari ini saya mau kembali Tuhan kepada firman Tuhan, bahwa saya adalah ciptaanmu, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Engkau sudah siapkan bagi kami Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk hidup dalam tujuan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.